PKD itu sendiri mengenai hafalan, kalau menurut saya pribadi itu bukan sebagai suatu hambatan, melainkan dengan kita mendalami Al-Quran, dengan kita mentadabburi Al-Quran dan menghafalnya, justru dengan seperti itu membuat hati kita lebih tenang, lebih lega, dan setiap setiap kita mempelajari suatu ilmu bidang yang lainnya, di situ kita merasa diberikan ketenangan, diberikan keteduhan, sehingga kefokusan buat kita untuk mendapatkan ilmu itu terasa lebih mudah gitu. Sebabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga orang yang menghafal Al-Quran itu sendiri. Mungkin dari situ ketertarikan saya bagaimana untuk lebih mendalami Al-Quran, dan di sini Juanda dengan program beasiswanya tersebut mewajibkan setiap lulusannya itu untuk hafal 7 juz. Pendidikan kader dakwah di sana, jadi kita itu dibimbing bukan untuk hanya belajar saja gitu, tidak seperti mungkin di universitas lain gitu, tapi kita juga belajar bagaimana bisa memperdalam Al-Quran. Intinya alhamdulillah kita juga ada guru tahfidz, jadi kita juga sambil menghafal Al-Quran. Cita-cita kami 30 juz, namun untuk syarat beasiswa di Universitas Juanda ini cukup 7 juz selama 4 tahun. Pengembangan pendidikan kader dakwah Universitas Juanda Bogor terus dilakukan. Salah satu pengembangan itu membangun pesantren dalam universitas. Hanya perkembangannya begitu pesat dari minat PKD, kita 1 tahun itu kami hanya bisa terima 40, maksimal 50 setahun, tapi yang daftar Ustaz 300. Terus juga 10 tanah air semua, dari Sumatera, dari Iyan, dari Papua, dari Maluku, dari banyak. Untuk menjadi santri PKD tidaklah mudah. Para santri wajib menghafal Al-Quran dan memiliki nilai IPK di atas 3. Ada yang 4, ada 3,9, kemarin malah lulus 3,97. Saya jadi malu sama diri saya sendiri, mereka tuh waktunya apa? Bagaimana? Misalnya jago, sholatnya nggak tinggal, sholatnya berjamaah, mereka kuat, mereka sehat. Malah mereka saya tanya, PKD itu fisiknya apa? Fisiknya itu bager dan cager dan singer. Bager, cager, singer. Jadi mereka tuh ibaratnya apa anak PKD, kata mereka, kalau disuruh Pak Arta manjat pohon kelapa di atas, begitu harus pindah ke pohon kelapa sebelah, harus bisa pindah ke pohon kelapa sebelah, terbang ke sebelah. Itu bagaimana caranya itu urusan mereka, urusan saya bilang itu kan. Nah sekarang buktikan kalian bisa, yang tidak bisa orang lain lakukan. Nah dengan itu maka saya ingin ini harus disatukan dalam sebuah manajemen pondok. Selama mondok, layaknya di pesantren, para santri diberikan pendidikan agama mencakup setoran hafalan, murotal, dan lainnya. Saat ini, jumlah santri PKD berjumlah 189 orang. Mereka berasal dari berbagai latar belakang pendidikan, misalnya pendidikan guru, agribisnis, dan lainnya. Kita awalnya kami coba dari ekonomi Islam dan dari MPI. Jadi kalau dia dari itu saja, kita nggak bisa berikan kesempatan kepada prodi yang lain. Ternyata setelah kita buka, mereka ada variasi, ada yang teknologi pangan, yang paling banyak teknologi pangan dan gizi. 1 tahun cuma kasih kami saya 7, ngelamarnya bisa 20 dan lulus. Kan mereka dari mulai kemampuan bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Arab, kemudian yang pengetahuan umum, kemudian mereka kesehatan, kemudian hafalan Quran, dan psikotes, dan lucunya lulus. Karena itu, ada 7 tahapan manajemen pondok yang tengah disiapkan oleh Unida Bogor. Salah satunya proses pengabdian para santri kepada masyarakat. Sehingga saya minta ada 7 tahap pembinaan pondok pesantren mahasiswa yang menjadi ciri khas pondok mahasiswa, seperti lingkungan mesti kondusif, ya kan? Seperti pagar, lingkungan pagar hati, pagar bersih, pagar batu, gitu kan. Kemudian manajemen keuangannya, proses pendidikan pengajarannya, proses pengabdian pada masyarakat. Nah ini dia penting banget karena mahasiswa harus begitu kan. Baru mereka harus diikutkan. Berapa orang di antara mereka sudah saya kirim ke luar negeri ke Jepang. Ini akan dikirim ke Saudi Arabia, ke Jepang 6 orang saya kirim. Dan ini waktu dekat yang senior mereka yang sudah selesai S2 mau ke Sydney S3-nya. Akuntansi, tapi mereka hafal Quran. Itu yang saya luar biasa mereka ini. Pesantren perguruan tinggi itu memang memiliki karakteristik yang lain. Ya, para santrinya mahasiswa. Dan itu memang harus treatmentnya juga harus berbeda dengan santri yang biasa. Yang biasa. Tapi ini sebagai
kemajuan, dan memang untuk ke depan itu memang ya kalau tidak dilengkapi dengan yang sifatnya spiritual itu juga akan tidak seimbang. Dan dalam Islam itu yang bawa kan ada keseimbangan.